Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Namun, mengapa kita masih belum bisa maju seperti negara-negara tetangga? Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa? Apa yang membuat kita terhambat di tengah potensi yang besar ini? Kita punya gas alam, minyak bumi, hutan yang luas, sumber daya yang melimpah. Kalau mau dibandingkan dengan negara Singapura yang memiliki SDA yang minim, dan Korea Selatan yang memiliki umur yang sama dengan negara kita, tapi tidak dengan sumber dayanya, kita sangat tertinggal jauh. Berarti kalau dipikir-pikir, ini bukan soal seberapa banyak sumber daya di negara kita, tapi perlunya sistem untuk mengatur semua hal, baik itu sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Di video kali ini, kita akan membahas alasan-alasan yang menyebabkan Indonesia susah maju dan mencari solusi dari setiap tantangan yang ada. Di sini saya membahas per poin sehingga kalian bisa mudah paham. So, jangan di-skip dah. Sistem politik di Indonesia masih sering menjadi penghambat utama dalam kemajuan negara. Meskipun sudah banyak perubahan sejak era reformasi tahun 98, ketidakstabilan politik, konflik antar partai, dan kadang-kadang kebijakan yang tidak konsisten membuat investor dan pengusaha enggan untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Sudah banyak orang-orang hebat yang berkunjung ke Indonesia belakangan ini, kayak Elon Musk, pendiri Microsoft Bill Gates. Tapi, apakah mereka ini akan investasi di Indonesia? Mereka sama sekali tak mau investasi di Indonesia, ya karena kondisi kita tidak stabil. Pemerintahannya sering berganti-ganti, memengaruhi kebijakan pembangunan yang tidak berjalan searah, sehingga Indonesia tidak ada arah tujuan yang jelas mau kemana sebenarnya. Meskipun kita memiliki banyak universitas dan sekolah, kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat tidak merata. Di beberapa daerah, pendidikan yang diterima anak-anak tidak sebanding dengan apa yang mereka butuhkan di dunia kerja. Saat magang pun, banyak dari lulusan kita mengerjakan yang sebenarnya bukan tugas dia. Dan juga, kita masih sering melihat terjadinya arogansi di sistem pendidikan kita. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, sekolah di SD sampai SMA, bahkan di kuliah, banyak dari guru dan dosen kita tidak mau siswanya atau mahasiswanya berpikir kritis dan secara luas. Mereka langsung marah dan menjudge ketika mendapatkan pernyataan kritik dari siswa dan mahasiswanya. Jadi, walaupun mereka menyuruh muridnya untuk bertanya, tapi tak ada satupun yang ingin bertanya. Kenapa? Ya, karena dari awal mereka sudah dibungkam. Kalau begini terus, ini akan menjadi masalah besar, karena pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun SDM kita. Korupsi ini merupakan penyakit kronis yang menggerogoti hampir setiap sektor di Indonesia. Dari tingkat pemerintahan, daerah, hingga pusat, korupsi masih menjadi masalah utama yang menghambat pembangunan. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan malah hilang begitu saja. Kita bisa melihat ini di lapangan, bagaimana korupsi itu bisa terjadi, mulai dari hal kecil sampai hal besar. Seperti kayak kasus kemarin yang sudah mulai dilupakan, tentang proyek Menara BTS, yang merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, dengan total kerugian mencapai 6,2 triliun. Dan juga jangan lupa tentang dana pembuatan Cortex, sebagai platform pembayaran pajak yang menelan biaya sampai 1 triliun. Kalau kita bandingkan di saat bersamaan, DeepSeek, salah satu AI dari Cina, yang menyaingi OpenAI dan ChatGPT, hanya menggunakan biaya sekitar 97 miliar. Walaupun ini bukan kasus korupsi, tapi kita patut curiga kemana dana sebanyak 1 triliun itu digunakan. Kasus ini sudah dilaporkan, tapi belum ada tindakan yang signifikan dilakukan KPK. Dan kasus yang baru-baru ini viral tentang gaji DPR yang bedanya itu sekitar 27 kali lipat dari UMR masyarakat Indonesia. Kalau mau dibandingkan dengan negara maju lain seperti Jerman dan Jepang, ini terlalu sangat beda jauh sekali selisihnya. Dugaan saya, ini masih sebatas dugaan. Sepertinya, gaji DPR bisa lebih dari itu. Tapi ya, saya berharap ini tidak terlalu jauh bedanya. Karena kalau terlalu beda jauh, bagaimana mereka bisa merasakan penderitaan rakyatnya?
Dan jangan lupa, masyarakat kita juga dipenuhi budaya korupsi sebenarnya. Berkaca dari kasus 98, di mana terjadi penjarahan di mana-mana yang menargetkan ras Tionghoa, dikarenakan isu rasial dan kecemburuan ekonomi saat itu. Selain itu, dengan kasus yang viral baru-baru ini, banyak orang yang menjara rumah DPR dan pejabat negara. Ada yang ambil piano lah, jam tangan, merusakin mobil. Semua ini sama sekali tak dibenarkan. Mengambil yang bukan hak adalah sebuah tindakan korupsi. Makanya korupsi itu sulit diatasi negeri ini. Karena dari rakyat sampai pemerintahnya itu korupsi. Meskipun ada banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat era Soeharto, tapi masih banyak daerah yang aksesnya itu terbatas. Jalan raya yang buruk, sistem transportasi yang belum memadai, dan kurangnya konektivitas antara kota-kota besar dengan daerah terpencil menjadi masalah besar. Pembangunan yang hanya terpusat di Pulau Jawa, sementara pulau-pulau lain seperti Sulawesi dan Papua, banyak fasilitasnya yang masih belum memadai sampai sekarang. Mungkin inilah alasan Bung Hatta ingin negara Indonesia menjadi negara federasi, di mana setiap daerah atau pulau berhak mengatur daerah mereka masing-masing, sehingga daerah-daerah di luar Pulau Jawa memiliki kebebasan sendiri. Indonesia membutuhkan infrastruktur yang lebih baik agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah mobilitas masyarakatnya. Di banyak aspek, mentalitas masyarakat Indonesia masih sangat konsumtif. Banyak orang lebih suka membeli barang daripada berinvestasi pada kemampuan diri sendiri atau meningkatkan skill. Banyak masyarakat Indonesia rela menjual tanahnya demi membeli barang-barang konsumtif, seperti mobil baru, daripada mereka membeli suatu aset kayak emas atau bitcoin, atau membeli suatu kursus tentang skill yang bisa mereka gunakan di pasar kerja. Mereka lebih memilih membeli barang branded yang nilainya bisa menghabiskan gaji mereka dalam 1 bulan. Kita juga sering meniru model entertainment yang sebenarnya gaya hidupnya itu tak sesuai dengan isi dompet kita. Inilah yang membuat masyarakat kita tidak akan pernah maju kalau gaya hidupnya seperti ini. Kalau kalian ada di posisi seperti ini, saya sarankan untuk keluar dari situ. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia itu sangat besar. Banyak orang yang tinggal di kota-kota besar menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara di pedesaan yang daerah terpencil, orang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini menciptakan jurang yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin. Dan itu menjadi hambatan besar untuk kemajuan sosial. Hal ini terlihat dari data koefisien Gini yang menunjukkan peningkatan di mana kelompok kaya semakin kaya dan kelompok miskin semakin sulit bertahan. Data juga menunjukkan bahwa 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan nasional, sementara 40% penduduk termiskin hanya memiliki sekitar 16%. Koefisien Gini yang meningkat pada September 2024 itu sekitar 0,381, mengindikasikan kesenjangan pendapatan yang makin lebar. Kalian sadar atau tidak, negara-negara yang memiliki SDA yang melimpah biasanya bukan dari negara maju. Kalau bukan negara berkembang, dia negara terbelakang. Negara sumber daya yang melimpah memiliki ladang buat korupsi besar-besaran, karena uang yang masuk dari SDA biasanya sangat besar dan mudah disalahgunakan. SDA juga menciptakan kelompok elit atau oligarki yang menguasai tambang, minyak, dan juga batu bara. SDA melimpah biasanya ketergantungan dengan ekspor bahan mentah dan kurang berinvestasi terhadap pendidikan dan teknologi, serta kualitas SDM-nya. Tapi, walaupun begitu, itu semua faktor eksternal yang memang sudah menjadi takdir kita. Kalau kita mau jujur, masalah utama di Indonesia bukan kurangnya sumber daya, tapi cara kita mengelolanya. Ada beberapa hal besar yang harus diperbaiki. Yang pertama itu politik dan hukum. Indonesia butuh sistem politik yang stabil dan hukum yang benar-benar adil. Selama hukum masih bisa dibeli dan jabatan ditentukan karena koneksi, pembangunan tidak akan jalan. Pemerintah harus transparan, digital, dan menempatkan orang yang kompeten di posisi penting. Kedua, pendidikan kita tidak bisa maju kalau kualitas pendidikan masih timpang. Anak-anak di desa harus punya akses yang sama dengan di kota. Internet harus merata,
Guru itu harus dilatih, dan kurikulum harus relevan dengan dunia kerja modern. Dengan begitu, SDM di Indonesia bisa bersaing secara global. Ketiga, korupsi ini penyakit lama yang harus diberantas secara habis-habisan. Kalau uang negara terus bocor ke kantong pribadi, ya pembangunan cuma jalan di tempat. Hukuman itu harus tegas, pengawasannya itu harus digital, dan transparansi harus dibuka secara luas-luasnya. Keempat, infrastruktur Indonesia ini kepulauan, jadi konektivitas adalah kunci. Jalan, pelabuhan, internet, listrik, semuanya harus sampai ke pelosok. Kalau daerah terpencil tetap terisolasi, pertumbuhan ekonomi akan terus timpang. Yang kelima, mentalitas. Kita sering terlalu konsumtif, suka pamer, barang branded tapi malas berinovasi. Negara maju dibangun oleh masyarakat yang produktif, bukan sekadar konsumtif. Jadi kita perlu dorong budaya kerja keras, menabung, berinvestasi, dan berwirausaha. Yang keenam, mengurangi ketimpangan antara kaya dan miskin di Indonesia masih jauh jaraknya. Desa harus diberdayakan dengan pertanian modern, energi terbarukan, dan ekonomi lokal. Kalau desa kuat, orang tidak perlu semua pindah ke kota, dan jurang kaya miskin bisa dipersempit. Terakhir, Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat banyak. Anak muda di Indonesia jumlahnya itu besar sekali. Kalau diarahkan jadi inovator, pengusaha, dan pekerja kreatif digital, mereka bisa menciptakan lapangan kerja baru. Tapi kalau dibiarkan, bisa jadi bumerang berupa pengangguran massal. Intinya, Indonesia bisa maju kalau kita fokus ke 3 hal utama. Yang pertama itu hukum yang adil, pendidikan yang merata, dan mentalitas masyarakat yang mau berubah. Sumber daya alam memang penting, tapi yang lebih menentukan adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia. Kalau itu berhasil, 2045 bukan mimpi Indonesia, bisa benar-benar jadi negara maju. Jadi itulah beberapa alasan mengapa Indonesia sulit untuk maju. Tapi kita tidak perlu pesimis. Dengan perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri, Indonesia bisa jadi lebih baik. Jangan lupa untuk berkomentar, like, dan share video ini kalau menurutmu ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.